Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya sampaikan sekarang masa masih pandemi, jadi tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke? Kita masuk ke bab 3 mengenai relasi dan fungsi. Pokok bahasan yang kedua ya anak-anak, mengenai fungsi atau pemetaan. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengenai pengertian fungsi, di mana nanti diharapkan kamu akan dapat memahami apakah itu fungsi. Kemudian yang kedua mengenai perbedaan fungsi dengan relasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengenal istilah-istilah fungsi. Ada yang namanya daerah asal atau domain, kemudian ada yang namanya daerah hasil atau range, kemudian ada yang namanya daerah kawan atau kodomain. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian fungsi. Untuk yang pertama adalah memahami fungsi. Oke, fungsi adalah sebuah relasi yang memiliki aturan khusus. Ingat anak-anak, fungsi adalah sebuah relasi yang memiliki aturan khusus. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Ingat, fungsi itu relasi khusus, di mana setiap anggota A itu pasangannya tepat satu pada anggota B. Setiap anggota A pasangannya tepat satu pada anggota B. Paham anak-anak? Oke. Selanjutnya kamu perhatikan diagram panah berikut ini. Nah, dengan kamu perhatikan diagram panah itu, kamu akan semakin memahami apakah itu fungsi ya. Nah, kamu perhatikan di mana setiap anggota P, Indonesia, Jepang, Inggris, Mesir, itu memiliki pasangan dengan tepat satu di himpunan Q. Tepat satu ya. Nah, berdasarkan diagram di atas, setiap anggota himpunan P memiliki tepat satu pasangan di himpunan Q. Jadi, diagram di atas merupakan bentuk fungsi atau bentuk fungsi atau pemetaan. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Oke anak-anak, selanjutnya kita bahas mengenai perbedaan fungsi dan relasi. Ya, sebuah relasi dari himpunan A ke B dikatakan fungsi jika memenuhi syarat berikut. Saya ulangi, sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B itu dikatakan fungsi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, ingat, setiap anggota himpunan A itu mempunyai pasangan. Jadi ingat, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan alias tidak jomblo atau sendirian. Ya. Oke, kemudian syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan dengan
tepat 1 pada anggota himpunan B. Ya anak-anak, jadi pasangan setiap anggota A itu tepat 1 dengan anggota himpunan B, alias anggota A itu tidak boleh ada yang bercabang alias selingkuh. Oke, dari sini paham ya anak-anak bahwa perbedaan fungsi dan relasi itu jelas. Oke, selanjutnya kalian perhatikan diagram panah berikut. Oke ya, yang pertama, diagram panah yang pertama itu merupakan fungsi. Karena sudah jelas setiap anggota A memiliki pasangan tepat 1 dengan anggota himpunan B. Sekarang kalian perhatikan diagram panah yang kedua. Diagram panah yang kedua itu bukan fungsi, alias hanya relasi saja. Karena ada anggota A, yaitu A yang bercabang, alias selingkuh. Kamu perhatikan lingkaran putus-putus pada anggota himpunan A, yaitu A. Nah, ternyata A itu pasangannya lebih dari 1, yaitu A berpasangan dengan 1, A berpasangan dengan 2. Jadi diagram yang kedua ini bukan fungsi. Sekarang kamu perhatikan diagram yang ketiga. Diagram yang ketiga itu juga bukan fungsi atau hanya relasi saja. Karena ada anggota A yaitu B yang tidak punya pasangan alias jomblo. Kamu lihat anggota himpunan A yang diberi lingkaran putus-putus merah itu B. B ternyata tidak punya pasangan di himpunan B. Jadi diagram yang ketiga bukan fungsi. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa fungsi itu pasti relasi, sedangkan relasi itu belum tentu fungsi. Sekali lagi, bahwa fungsi itu pasti relasi, sedangkan relasi belum tentu fungsi. Sampai di sini perbedaan fungsi dan relasi sudah paham ya anak-anak? Oke, sekarang kita masuk ke step berikutnya. Nah, step berikutnya itu tujuan kita yang kedua, yaitu istilah-istilah dalam fungsi. Perhatikan diagram panah berikut anak-anak. Diagram panah tersebut adalah himpunan P dan himpunan Q, di mana relasi dari himpunan P ke Q adalah ibu kotanya. Nah, sudah jelas ya, Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Jepang ibu kotanya adalah Tokyo. Inggris ibu kotanya London. Sedangkan Mesir ibu kotanya Kairo. Oke, kamu perhatikan ya selanjutnya. Dari diagram panah tersebut, himpunan P adalah daerah asal yang disebut dengan domain. Atau himpunan yang memanah itu dinamakan domain atau daerah asal. Sedangkan himpunan Q adalah daerah kawan atau disebut dengan kodomin. Ya, daerah kawan itu daerah yang ada anggotanya terkena panah. Itu dinamakan kodomin. Nah, sekarang kamu perhatikan. Sedangkan anggota daerah kawan yang merupakan hasil pemetaan disebut dengan daerah hasil atau ring. Kamu perhatikan dalam
himpunan Ki itu ada lingkaran yang isinya Jakarta, Tokyo, London, Kairo yang berwarna kuning, itu disebut ring. Daerah bayangan juga bisa, atau daerah hasil. Jadi dari diagram panah ini kita bisa membuat kesimpulan ya. Domainnya adalah himpunan P, di mana isinya adalah Indonesia, Jepang, Inggris, Mesir. Kemudian kodomenya adalah himpunan Ki yang isinya Manila, Jakarta, Tokyo, London, Kairo. Sedangkan ring atau daerah hasil isinya adalah Jakarta, Tokyo, London, Kairo. Kalau pada diagram tersebut ringnya itu yang lingkaran berwarna kuning. Paham ya anak-anak sampai di sini? Oke anak-anak, setelah kalian memahami mengenai pengertian fungsi dan juga istilah-istilahnya, saatnya kalian berlatih. Oke, untuk yang nomor 1, kamu perhatikan anak-anak. Nah, nomor 1 itu mengenai pengidentifikasian dari fungsi jika disajikan dalam bentuk diagram panah. Ya. Jadi kamu tunjukkan dari diagram panah berikut manakah yang merupakan fungsi atau relasi. Jangan lupa diberi alasan ya. Oke, untuk yang kedua, soalnya kamu perhatikan dengan baik. Ada diagram panah, kalian diminta menentukan relasi yang tepat dari himpunan A ke B. Kemudian yang B, kamu diminta menentukan mana domain, mana kodomain, mana ring. Kemudian soal yang nomor 3, diketahui himpunan P dan Q, kemudian relasinya juga diketahui. Kalian cuma diminta untuk membuat diagram panah, kemudian ditentukan mana domain, mana kodomain, mana ring. Oke anak-anak, nah jangan lupa kamu harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.